pasien jauh lebih baik ya dibanding dengan hari sebelumnya, terutama untuk operasi jantung itu sudah dilakukan dan kondisinya sudah lebih baik. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai korupsi IKTP dan sakitnya Setia Novanto, sudah kehadiran dua narasumber, ya ini Bapak Andi Sinulinga, beliau selaku Ketua DPP dari Partai Golkar. Selamat petang Bapak. Selamat petang. Kemudian ada juga narasumber, ya ini Bapak M. Yasin, beliau selaku Komisioner dari KPK. Selamat petang Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Sebelumnya terima kasih sudah hadir bersama kami pada hari ini. Ini melihat sakitnya dari Setia Novanto ini, banyak yang menuding bahwa ini mengulur-ngulur waktu agar memang ada hasil dari putusan pra-peradilan. Dari sisi Partai Golkar, seperti apa melihatnya? Ya itu kan pandangan masyarakat ya. Kita nggak tahu persis apakah Pak Setia Novanto itu sengaja mengulur-ulur waktu. Nah, kita hanya berprasangka baik saja bahwa beliau sakit, dan kemudian ya kita mendoakan sebagai segera lekas sembuh. Nah, itu saja. Sebenarnya kalau dari sakitnya Pak Setia Novanto sendiri, apa sih Pak? Banyak yang mengatakan bahwa vertigo, kemudian jantung, kemudian gula juga. Ya itu dokter yang paling tahu. Kita tidak tahu. Kalau kita baca karena kan kita menjenguk juga aksesnya susah ya. Jadi ya kita juga mendengar sama-sama vertigo. Hari ini udah masuk ke ICU, saya dengar berita tadi. Tapi kan yang paling tahu dokter. Okay. Dan kan ada dokter KPK juga yang bisa mengecek apakah pandangan publik atau persepsi yang berkembang di publik bahwa ini terkesan mengulur waktu, kan nanti bisa dikonfirmasi dengan dokter di KPK. Oke, dari sisi Pak Yasin ini melihat apakah memang sakitnya dari Setia Novanto ini memang mengulur-ngulur waktu sampai dengan hasil pra-peradilan ini keluar. Karena kita tahu bahwa banyak yang mengatakan pra-peradilan ini bisa dijadikan sarana untuk orang-orang penting lolos begitu nantinya, Pak. Ya, itu kembali lagi itu pandangan masyarakat ya. Jadi yang jelas bahwa kalau dari aspek hukum, apabila sudah tersangka, walaupun dalam keadaan fisiknya itu sakit atau gangguan mental berat pun, itu proses hukum tidak boleh berhenti. Itu KUHAP pasal 29 mengatakan seperti itu. Dan aturan lain apabila yang mengukurkan untuk berhentinya tersangka atau terdakwa di penuntutan itu apabila nebis in idem, misalnya saja orangnya meninggal dunia atau nebis in idem itu apabila sudah ada putusan dari pengadilan sebelumnya menuntut kasus yang sama, atau masalahnya kasusnya itu sudah kedaluarsa, atau yang lain adalah tidak terbukti, misalnya tidak ada kasus korupsinya. Nah, ini kan sudah tersangka. Dari aspek kepastian hukum yang bersangkutan sudah tersangka. Kalau menurut pandangan kami ya tinggal dari KPK itu agar segera melakukan proses hukum, karena aturan perundangannya memungkinkan proses hukum itu dilaksanakan. Nah, barangkali pertimbangnya tadi seperti yang disampaikan Pak Andi tadi, masih sakit itu ada aspek istilahnya kemanusiaan yang juga dipertimbangkan, walaupun dari aspek hukum memungkinkan untuk proses lanjut. Kecuali kalau yang bersangkutan belum menjadi tersangka, tidak bisa diperiksa karena sakit, maka pemeriksaan tidak bisa jalan. Nah, ini kan sudah tersangka, dan biasanya memang apabila tersangka mau diperiksa itu yang sebelumnya tidak sakit menjadi sakit. Itu tidak kali pertama yang seperti ini. Alasannya sakit sehingga ada istilahnya penundaan untuk bisa hadir diperiksa kembali, itu dia menolak gitu kan. Sudah 2 kali dia menolak, ini kali ketiga. Apabila sudah ketiga, sebenarnya ada bagi lembaga pro justisia bisa melaksanakan upaya paksa. Ya, tapi sebenarnya ini menjadi hal yang lumrah nggak sih Pak, seorang tersangka akhirnya mangkir karena sakit sampai ketiga kalinya? Atau ini karena Setia Novantonya, jadi sehingga terlihat luar biasa begitu dengan alasan sakitnya? Sebenarnya sakit itu harus ada keterangan dokter misalnya. Kemudian juga harus ada second opinion, karena KPK kan juga punya dokter. Jadi ada pengalaman beberapa kasus yang sebelumnya, ya alasannya sakit, ada surat keterangan sakit, kemudian diperiksa oleh dokter KPK, ternyata memang sakit. Ternyata bisa untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Ya akhirnya kan tidak sakit, setelah diperiksa kelihatan bahwa dia itu memang tidak sakit. Kan bisa berpura-pura sakit, misalnya kan seperti itu kan juga bisa. Nah, pengalaman yang lalu itu seperti itu, ada
pendapat dari dokter KPK yang menyatakan bahwa ini layak untuk dilakukan proses hukum selanjutnya, yakni pemeriksaan. Gitu. Baik, kalau dari sisi tadi Pak Yasin menjelaskan bahwa memang sebenarnya setelah 3 kali bisa dilakukan upaya paksa. Upaya paksa apa yang biasa dilakukan? Ya, upaya paksa itu maksudnya ya dijemput gitu. Tapi yang paling bagus yaitu ada pemeriksaan dari dokter KPK. Yang selama ini kan kita lihat di media kan belum ada pemeriksaan dari dokter KPK karena pada waktu dikunjungi kan yang bersangkutan dalam posisi tidur, itu belum bisa dilakukan pemeriksaan. Tapi dari informasi yang kita lihat tadi, dari informasi juru bicara tadi kan kondisinya sudah membaik dan operasi jantung sudah dilakukan, mungkin cathetering juga sudah dilakukan. Nah ini kan tinggal melihat besok itu seperti apa kesehatannya. Tentunya berdasarkan informasi dari dokter. Dokternya dokter yang jujur ya, bukan misalnya tidak sakit dinyatakan sakit. Itu saya kira tidak kita harapkan ya. Tuh penegak hukum harus bersikap tegas dan harus mempunyai dokter yang bisa melakukan crossing, yaitu misalnya second opinion itu atas keterangan dari dokter yang sebelumnya. Pemirsa, Ketua DPR RI Setia Novanto hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Premier Jakarta Timur. Bagaimana perkembangan kesehatannya? Saat ini kami telah tersambung dengan Ruth Maria Tiara dari Rumah Sakit Premier Jakarta Timur. Silakan Tiara untuk informasi Anda. Ya, terima kasih rekan Ratih di studio dan pemirsa Jak TV. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Ini tempat Ketua Umum Golkar Setia Novanto dirawat, dan informasi yang bisa saya sampaikan hingga saat ini Setia Novanto masih dirawat begitu di ruang intensif di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Terkait dengan adanya informasi untuk menjalankan operasi dari pihak rumah sakit, kami sudah mencoba menghubungi pihak rumah sakit. Kepala Humas ini menyebutkan bahwa belum ada operasi yang dilakukan. Ini pasca operasi kateterisasi jantung beberapa waktu lalu. Dan untuk operasi kedua yang berhubungan dengan penyakit vertigo ini memang dari pihak keluarga begitu menyarankan untuk kemudian dilakukan operasi secara dalam waktu yang sesegera mungkin. Namun dari pihak dokter sendiri masih belum merekomendasikan untuk mengadakan operasi. Dan terkait juga dengan penjagaan begitu yang berada di Rumah Sakit Premier Jatinegara, kami tidak melihat adanya penjagaan yang ketat, hanya beberapa prosedur yang biasa dilakukan untuk penjagaan pasien ruang intensif. Sementara itu pihak keluarga masih menyarankan untuk mengadakan operasi kedua. Ini dilakukan tindakan penyetopan obat pengencer darah, dan dalam penyetopan ini sangat beresiko begitu. Untuk itu pihak keluarga sangat menginginkan untuk dilakukannya segera operasi. Namun dari pihak rumah sakit sendiri kami belum bisa mengonfirmasi dan belum adanya operasi tahap kedua. Untuk itu saja yang bisa saya laporkan langsung dari Rumah Sakit Premier Jatinegara. Kembali ke rekan Ratih di studio. Ya, baik, terima kasih rekan Tiara yang melaporkan langsung dari Rumah Sakit Premier Jatinegara Jakarta Timur. Dan kembali kita berbincang dengan Bapak Andi Sinulinga, beliau selaku Ketua DPP dari Partai Golkar, dan juga Bapak M. Yasin, beliau selaku Komisioner dari KPK. Kembali lagi, mantan Komisioner dari KPK begitu ya Pak ya? Ya. Ini kembali lagi melihat dari sisi Pak Andi, dengan adanya kasus ini, sebenarnya harapan dari Partai Golkar sendiri seperti apa sih? Karena bisa saja kasusnya Pak Setia Novanto yang tidak kunjung usai akhirnya mempengaruhi dari elektabilitas Partai Golkar sendiri. Ya, kalau di Golkar sudah pasti harapan kita kasus ini cepat selesai. Ini kan citranya harus kita akuin juga tidak positif buat partai. Apalagi pemberitaan hari ini kan narasinya bahwa seolah-olah ketua umum kita itu Pak Novanto itu pura-pura sakit. Nah, sebenarnya spekulasi ini bisa dijawab sebenarnya kalau bisa kita mendorong kepada KPK supaya kan lembaga KPK ini kan masih dipercaya kepada publik, sehingga sebenarnya KPK bisa menetralisir implikasi politik terhadap Golkar dengan mengambil alih, ya, menyiapkan dokter dari KPK, kemudian rumah sakit rujukan KPK, sehingga memang bisa dilihat dan ada pernyataan resmi dari dokter-dokter KPK itu tentang kesehatan beliau. Ya, kalau sehat dikatakan sehat, kalau tidak sehat dikatakan tidak sehat. Nah, kalau mungkin KPK yang menyampaikan, mungkin kepercayaan publik bisa lebih bagus, dan itu kan juga bisa baik buat semuanya, buat kita juga termasuk di Partai Golkar. Oke, adakah Pak Yasin untuk rumah sakit rujukan maupun memang dokter-dokter yang dirujuk oleh KPK? Ya, dokter internal KPK ada, kemudian juga
biasanya memang dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Jadi misalnya saya RSCM atau RSPAD itu menjadi rujukan KPK dari kasus-kasus yang ditangani KPK sebelumnya itu seperti itu. Nah, ini memang berat bagi KPK karena ini kasus besar dan menjadi tumpuan harapan masyarakat bahwa kasus ini selesai. Karena korupsinya besar dan uang itu kan berasal dari rakyat tuh bagaimanapun juga. Dari APBN yang dialokasikan untuk pengadaan IKTP ini kan sebenarnya kan uang rakyat. Demikian besarnya kalau ini bisa artinya melenggang bebas saja kan juga, sedangkan proses hukumnya memungkinkan untuk ditindaklanjuti. Nanti mengecewakan apa yang disebut Pak Andi tadi, trust masyarakat ini sedang tinggi ini kepada KPK. Jangan sampai artinya kehilangan peluang yang sebenarnya sudah dipayung oleh hukum oleh KPK tidak dilaksanakan, misalnya seperti itu. Jadi memang yang paling bagus yaitu ya cross check itu tadi, terus kemudian second opinion tidak hanya dokter saja tapi tim dokter, dan itu adalah merupakan suatu lembaga resmi untuk penanganan kesehatan yakni rumah sakit pemerintah, itu akan menghasilkan informasi yang valid begitu. Oke, untuk kasus Setia Novanto sendiri Anda melihat sudah sesuai SOP dari KPK, dalam arti kenapa akhirnya bisa muncul tudingan bahwa memang ini pura-pura sakit padahal memang sudah sesuai dari standarnya KPK sendiri? Kan yang ini kan munculnya dari pemberitaan di masyarakat itu. Wah, kalau begitu ini kan bisa saja pura-pura sakit. Saya sampaikan tadi kasus-kasus sebelumnya yang ditangani KPK itu juga ada yang seperti itu gitu loh. Terus kemudian kita melakukan pengecekan oleh dokter internal KPK. Ternyata memungkinkan untuk dilakukan proses hukum selanjutnya, yakni pemeriksaan dan penahanan gitu. Akhirnya sudah terjadi itu karena memang memungkinkan pada kenyataannya gitu loh. Nah, maksud saya sampaikan itu jangan sampai kasus ini juga seperti itu. Maka Pak Andi Sinulinga tadi mengatakan bahwa perlu adanya suatu second opinion dan itu lembaga resmi yang istilahnya bisa menerbitkan suatu informasi yang valid tentang kesehatan, itu akan lebih bagus dan itu harus segera itu kalau menurut saya gitu. Dan tidak disampaikan oleh Humas KPK. Itu kan tadi Humas KPK bicara tentang kesehatan. Sebagai seorang Humas kita mengerti tugasnya menyampaikan informasi. Tapi itu domain dokter. Humas nggak boleh bicara itu. Harus memang dokter yang mengatakan ya. Sehingga itu menurut saya, pandangan kami supaya lebih baik, buat semuanya baik. Ya tim dokter dibentuk oleh KPK. Saya tidak ngerti apakah secara undang-undang itu dimungkinkan ya. Tapi kan bisa dokter yang memberikan keterangan. Sehingga nggak ada spekulasi kayak gini ya kan. Itu kan merugikan Golkar terus-menerus. Karena yang diomongin itu kan bukan ketua DPR selalu yang disampaikan, ketua umum Golkar, ketua umum Golkar, yang dibawa partainya begitu ya? Ya. Nah kita kan sudah jelas ya di Golkar itu bahwa semangat kita jelas, proses hukum berjalan. Pengurus di dalam tidak ada niat untuk melindungi para koruptor. Kita waktu kepengurusan kemarin itu komit bikin fakta integritas. Dua hal, narkoba dan korupsi. Nah, terkait persoalan ini memang kita biarkan proses hukum sedang berjalan dan proses hukum sedang berjalan, kita hormati. Nah, tapi kan dalam itu kan juga ada waktu spekulasi pandangan publik yang juga menurut kami itu tidak menguntungkan Partai Golkar. Nah, karena itu dekat 2018 2019. Ya, 19 karena itu kita meminta kepada KPK untuk membuka ini semua secara lebih baik sehingga tidak timbul spekulasi seperti yang narasi-narasi pemberitaan. Oke, ini sebenarnya pembicaraannya sangat menarik, tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Memang semoga diharapkan nantinya akan lebih jelas begitu ya dari KPK sendiri. Dalam arti tadi dikatakan oleh Pak Andi, seharusnya yang ngomong adalah yang berbicara di publik adalah dokter, bukan dari. Memungkinkan nggak sebenarnya Pak, yang memang dalam undang-undang? Pernah tuh konferensi pers dokter KPK itu menyampaikan setelah melakukan pemeriksaan. Tapi kalau dokternya belum sempat memeriksa kan belum bisa menyampaikan apa-apa begitu. Oke, terima kasih banyak Pak Yasin dan juga Pak Andi untuk waktunya pada sore hari ini.